Iya, assalamualaikum teman-teman. Dengan saya Zafir di sini ingin memperkenalkan sedikit dengan tools bernama Figma. Apa sih Figma itu? Figma itu adalah tools untuk mendesain sebuah interface. Ya, interface apapun atau desain apapun bisa juga sih seperti yang di sini. Itu tergantung pengembangan teman-teman aja. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang Figma, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Mungkin menurut pribadi saya, mungkin banyak tools-tools desain seperti contohnya Photoshop, CorelDRAW, terus Adobe XD ya, Adobe XD. Nah, itu mungkin itu adalah tools yang biasanya dipakai untuk mendesain sebuah user interface. Nah, Figma ini juga sebuah tools desain user interface gitu. Nah, kelebihannya apa sih? Kalau ditanya, kelebihannya adalah dia bisa memakai atau kita bisa mendesain sebuah interface itu di web ya. Jarang-jarang loh ada yang di web itu. Salah satu contohnya misalkan Photoshop. Photoshop kita harus install dulu ini itu ya kan, baru kita bisa mendesain di dalamnya. Adobe XD juga begitu, CorelDRAW juga begitu. Namun si Figma ini tampil dengan beda. Bedanya apa? Bedanya dia tidak harus menginstal. Itu yang perlu ditekankan. Karena beberapa mungkin saya mahasiswa kan ya. Saya ini masih mahasiswa. Beberapa mahasiswa tuh kadang-kadang mengeluhkan laptopnya kepenuhan, inilah itulah ya kan. Nah, ini salah satu jalan keluar. Bagaimana dia tetap bisa mendesain tanpa mengurangi kinerja dari laptopnya gitu. Mungkin ya memang berat juga karena ada catch-catch dari Google-nya gitu kan. Namun dengan cara ini kita mengurangi beban itu gitu, beban laptopnya itu. Nah, di sini di tampilan pertama ini saya ingin mengenalkan gimana sih cara loginnya gitu. Gimana sih cara kita masuk ke ininya. Nah, ini. Nah, di sini ada sign up seperti biasa lah ya, kita create akun gitu, membuat akunnya. Nah, tapi di sini karena sudah terintegrasi dengan Google, si Figma ini bisa langsung continue with Google gitu. Karena saya udah punya akun, kalau udah punya akun tuh tinggal login, pencet login aja tanpa perlu bingung gimana nih gitu. Nah, di sini saya login ya, saya menjelaskan sebentar aja beberapa kelebihannya lagi dari Figma gitu. Nah, di sini kita akan membuka lembar kosong gitu. Ini lembar kosongnya apa? Kenapa di sini ada tulisan iPhone 13 Pro Max? Misalkan teman-teman nanya seperti itu. Nah, di sini di Figma ini bisa menggunakan prototype dari beberapa jenis handphone gitu. Kalau misalkan teman pengen membuat interface handphone. Cuman kalau untuk interface dari web misalkan gitu. Interface web kita bisa pakai apa? iPad Pro bisa gitu. Yang lebih skalanya lebih besar atau kita bisa custom size juga. Nanti kita di sini cuman untuk penggambaran bagaimana desain itu dapat diimplikasikan ke si uh, web atau handphone tersebut gitu loh. Kita jadi bisa tahu kalau di sini ini saya menggunakan interface dari iPhone 13 Pro Max. Gimana sih ngelihat tepat atau enggaknya? Nah, ini kita bisa present di sini. Kita bisa lihat udah tepat belum ya posisinya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ntar ada inian HP-nya, ya kan? Nah, di sini misalkan desain kita nih. Nah, desain kita di sini kita bisa lihat, oh kurangnya di sini, ntar kita ubah. Oh kurangnya di sini kita ubah, gitu kurang lebih teman-teman. Jadi mengapa saya memperkenalkan Figma ini kepada teman-teman yang masih kuliah terutama ya, karena tidak semua orang punya kapasitas dari
laptop misalkan gitu, ada yang laptopnya kurang, misalkan dia masuknya eh, TI gitu seperti saya ini mahasiswa TI ya, for your information aja gitu, FYI kalau bahasa anak-anak sekarang mah. Cuman di sini kan kita tidak membicarakan spek laptopnya ya. Di sini kita membicarakan kemudahannya. Apa sih kemudahannya? Ya ini kemudahannya kita bisa eh, mengoperasikannya di web gitu loh. Kita bisa mendesain di web tanpa harus kita menginstal gitu. Terus datanya kemana kak gitu, kalau misalkan ditanya, datanya itu tersimpan di cloud ya, cloud data dari si Figma ini gitu. Jadi kita tidak takut kepenuhan. Mungkin kalau ingin di download pun bisa gitu, atau ingin di screenshot screenshot gitu biar asik ya kan. Nah, kalau misalkan udah jadi, nah nanti kita desainnya udah jadi di sini nih, nah nanti kita bisa present kayak yang tadi. Nah kelebihannya mungkin di segi apa ya, mempermudah aja sih. Kalau tools mungkin dia uh, dari segi awalan itu agak kurang mungkin toolsnya ya, nggak sebanyak uh, pesaing-pesaingnya gitu, kita sebut pesaing, walaupun kelebihan dan kekurangan dari beberapa tools itu bisa dimanfaatkan di tools lain gitu. Kayak Figma ini kelebihannya apa? Nah dia udah ada prototype, otomatis kita nggak usah ribet-ribet mencari mockup dari gimana sih nih HP-nya gitu, ukuran HP-nya berapa, kita nggak usah sedetail itu gitu. Kita tinggal mengklik prototype, nah muncul prototipenya banyak tuh, kita maunya HP apa gitu. Oke teman-teman, mungkin itu sekedar pengenalan dari Figma aja ya. Kalau untuk tools-tools selanjutnya atau desain-desain selanjutnya, nanti mungkin kita bahas di kesempatan berikutnya aja kali ya. Saya cuma ingin memperkenalkan secara singkat aja sebenarnya kepada teman-teman, gak usah lama-lama, nggak perlu basa-basi juga kali ya. Oke teman-teman, sekian aja dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf, kita sama-sama belajar aja di sini gitu, saling sharing, saling caring gitu, biar nanti ketika tumbuh, kita tumbuh sama-sama gitu, menjadi sebuah, mungkin ada yang menjadi desainer atau UI UX analitor gitu, yang menganalisa UI UX gitu kan, kita tumbuh bersama di sini. Oke teman-teman, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Goodbye, see you next time.